kita masukin di playlist tapi suara kecil-kecil aja. Kita ini sekarang Background topiknya aja. aku yang pilih ya, supaya Indra kaget. Jadi aku yang pilih. Bagaimana cara orang dengan gaji UMR bisa jadi orang kaya? Gimana orang dengan gaji UMR bisa jadi orang kaya? Ini bagaimana? Ya, your turn. Gue dulu ya. Lah, pastilah. Oke. Kalau menurut gua sih caranya mungkin sesuatu yang nggak populer dan bisa bikin putus asa ya. Sesuatu yang nggak populer dan putus asa. Dan bisa bikin putus asa. Jawaban darimu itu Karena intinya cara bikin satu-satunya putus asa. Orang miskin untuk jadi kaya raya ya. Ini bicaranya kaya raya yang sekelas top 1% lah di Indonesia. 2,5 juta orang. Itu 1% kan 2,5 juta orang. Ya, 500.000. Ya, itu ya pansos, panjat sosial. Jadi orang miskin orang UMR kalau mau kaya pansos. Panjat sosial. Oke, tips yang sangat menarik ya. Maksudnya itu nggak ada di pikiranku. Iya. Gitu. Oke. Oh, nggak ada, iya. Nggak ada. Siapa tahu karena dia mau dengerin gimana itu. Ini saya jelasin ya sedikit. Iyalah. Masa cuma ngomong pansos gitu doang. Ya kan, ya kirain nggak butuh penjelasan gitu, langsung paham cik gitu kan. Jadi penjelasannya gini. Sorry. Jadi pansosnya itu juga harus suksesinya ini ya, rapid itu apa, dengan perputaran yang cepat. Jadi tujuan utamanya tuh kita masuk ke lingkaran orang-orang terkaya di Indonesia, top 500.000. Jadi berarti kita harus pansos untuk masuk ke situ kan? Oke, kamu pansos. Jadi si top 500.000 itu kan pasti punya orang kepercayaan. Nah, gimana caranya kita bisa masuk ke lingkaran itu gitu? Kalau nggak, modal dari mana kita bisa sama kayak mereka gitu kan? Atau caranya si 500.000 orang itu siapa yang punya anak dinikahin gitu kan, pansos juga kan? Nggak mau dong bro, kamu mau nikah sama orang yang kaya raya dengan orang yang UMR itu kayaknya cuma di sinetron bro. Maksudnya tuh jarang lah. Iya. Ya. Tapi maksudnya tuh memang. Jadi memang ini kan sulit. Yang pertama kamu harus pansos. Kedua sulit kamu harus koneksi. Jadi ibarat kata orang UMR mau kaya raya itu sulit kan gitu kan ya, berarti kan? Ya intinya sulit sih, tapi ya sulit. Nggak ada lagi, tapinya juga nggak ada. Oke. Nggak ada tapinya kan, berarti sulit kan? Sulit. Bahkan mungkin lebih besar kemungkinan untuk kesambar petir daripada jadi kaya mungkin ya dari UMR. Saking kecilnya gitu ya. Saking kecilnya mungkin. Ini bener deh. Bikin penelitiannya deh mungkin. Ngapain? Nggak ada untungnya bikin penelitian kan? Jadi menurutmu itu aja? Ada tambahan dulu nggak? Ini sebelum kita baca-baca nih. Enggak sih. Oke ya, berarti itu sulit. Aja sih. Jadi ya sulit, intinya bikin koneksi, nyari pegangan dulu gitu. Ya, maksudnya tuh kayak out of mind gitu loh. Hah? UMR mau kaya gitu kan ya. Ini aku baca dari yang kanan dulu ya. Dari media-media mainstream. Tapi aku baca headline-nya aja lah. Ini ada satu nih dari media mainstream. Ingin investasi gaji UMR, simak tipsnya. Investasi reksadana, tabungan emas. Kamu jangan komentar dulu. Kalau udah selesai aku baca, baru kamu komentar. Tabungan saham. Terus udah selesai. Yang kedua, 4 tips menabung buat Anda perantau dan gaji UMR. Tetapkan besarnya tabungan, buat rekening khusus, buat jadwal belanja, bawa uang saku. Yang berikutnya lagi, gaji UMR bisa kaya raya dengan 7 tips investasi saham. 1.
profil resiko, 2 pilih sekuritas, 3 pilih blue chip, 4 jangan beli saham banyak-banyak, 5 konsisten, 6 jangka panjang, 7 review berkala. Kan 5 ya, baru 3. Ini lagi. Ya. 9 cara jadi orang kaya dengan gaji kecil, siapa bilang tidak bisa? Endra, gitu kan ya, sulit. Yang pertama, iyalah sulit. Sulit lah. Kalau nggak sulit, semua orang udah kaya kan, gitu ya kan, betul, setuju. 9 cara, 1 hemat, betul. 2 faktual itu. Nah ini agak mendingan nih, hidup sesuai dengan kemampuan Anda, beli barang biaya lebih rendah dari kemampuan, pengalokasian dana untuk masa depan. Jangan menghabiskan uang yang dimiliki. Simpan uang ekstra. Bijak saat pengalokasian dana. Jadi memang ini agak lumayan nih yang nomor 4, ya kan? Kamu setuju nggak? 8 tidak perlu uang lebih. Maksudnya nggak kaya loh ya, tapi nggak seperti yang kau bilang tadi, kaya raya. Tapi maksudnya ini saran yang masuk akal dan logis gitu loh. Terakhir, hiburan tidak selamanya mahal, berarti jangan cari hiburan yang mahal. Nah, ini yang artikel terakhir, mau kaya raya meski gaji UMR, terapkan 7 tips investasi saham. Jadi, dia mengenal investasi saham, mulai dengan blue chip, kayak yang tadi sih, ketahui profil, sekuritas, saham unggulan, ini kayaknya sama kayak yang tadi ya. Jadi lebih ke arah suruh investasi saham kalau pengen kaya. Dari 4 ini aku ya, dari 4 ini aku malah yang agak mending ini ya, yang mau nyuruh orang untuk hemat, kemudian hidup sesuai kemampuan, malah ibaratnya menjaga diri ya, nggak pansos gitu loh. Belilah barang yang biaya lebih rendah, kemudian jangan habisin semuanya, simpan uang ekstra, kemudian hiburannya jangan yang mahal-mahal. Nah, dari 5 artikel ini pendapatmu gimana? Yang paling terakhir itu bukan untuk jadi kaya sih, tapi untuk mewarisi aset sih mungkin ya. Untuk hidup aman lah ya. Jadi mungkin hidup aman, jadi nanti setelah 10 atau 15 generasi bisa kaya raya. Jangan ngomong 10-15 generasi. Asetnya kan turun. Apa namanya, setelah 10 sampai 15 tahun tuh kita masih tetap bisa menjaga kehidupan kita tetap hidup. Ada peluang untuk anak kita melompat ke titik yang lebih tinggi gitu loh maksudnya. Jadi ibarat kata kan kalau kita rangkum dari awal tadi, orang UMR untuk jadi kaya raya itu sulit, harus super beruntung tadi kan ya, dan pansos ataupun cara nekat lain. Tapi kalau mau nekat lah, intinya nekat sih. Ya, tapi kalau sekedar hidup cukup, kemudian aman, safety, itu bisa, gitu kan ya berarti kan. Nah, bisa, dari 5 tadi sih aku memang yang punya duit aja bisa. Yang lainnya aku kayak mengernyitkan dahi gitu, yang tips investasi saham. Itu aku mengernyitkan dahi. Sekarang orang UMR paling sisa uang kalau di Jakarta ya, itu kalau single, punya motor, hidupnya nggak terlalu mewah, nggak terlalu hedon, UMR, itu paling tabungannya 500.000 sampai 700.000 sebulan. Itu mau ditaruh di reksadana kapan gedenya? Nah, ini yang aku perlu juga kasih tahu ya, bahwa kamu mungkin udah tahu, Ndra, tapi orang banyak yang nggak tahu tuh. Jadi misalkan kita ngomongin saham tuh ya, IHSG itu kan indeks harga saham gabungan. Itu return atau keuntungan rata-rata dari tahun 1980 waktu indeksnya itu 100, sekarang kan sudah anggap aja 5.000 lah ya. Nah, itu setahun di rata-rata berarti sekitar 13-15%. Udahlah, aku anggap kamu jago mainnya saham deh. Kamu bisa setahun 20% gitu ya. Anggap aja jago gitu loh. Setahun 20%. Warren Buffett kalah lah ya pokoknya. Ya, maksudnya ini kan mau ngomongin ke orang supaya memahami saham sebagaimana mestinya gitu loh. Jadi kalau 20%, terus anggap aja kamu tuh puasa sebulan, nggak makan, nggak minum, nggak kontrak ya. UMR 3,5 juta. Ya kan? 3,5 juta. Kita kali 12 bulan biar gampang hitungnya, 40 juta deh. Kamu berhasil mengumpulkan setahun nggak makan, nggak minum. Terus kamu masukin saham 40 juta. 40 juta naiknya 20%. Berarti sekitar 8 juta setahun. 8 juta. Dibagi 12 bulan. Ya paling 700.000 kan.
Jadi jangan muluk-muluk. Iya. Kalau modalmu 3,5 juta sebulan, mentok itu dapatnya Iya. mentok loh ya. Itu nggak makan nggak minum dengan 700. Lah kalau sekarang ke angka real yang Iya. kamu bilang tadi, nabung 1 juta setahun bisa dapat berapa tadi 20%, ya 200.000 gitu loh, ya kan? Setahun 200.000, ya mentok-mentok 200.000 sebulan. Jadi jangan berpikir bahwa saham itu 100%, 200%, enggak. Saham itu 20%, kan gitu kan? Kalau saham itu 100%, 200% ya udah banyak yang kaya. Tapi pertanyaannya itu selalu kalau 100-200% itu dari mana gitu loh, ya kan? Ya memang wajar tuh ya. Itu pasti mencurigakan. Kalau bisnis itu tuh hati-hati. Lah, kalau aku, Yudis, Endra, tahu cara melipat gandakan uang setahun jadi 100%, 200%, maksudnya aku sama Endra itu kan orang biasa. Ngapa orang terkaya se-Indonesia seperti Khairil Tanjung, Hartono nggak tahu cara itu gitu loh. Ya kan? Kan lebih ngeri gitu loh. Coba bayangin kekayaan 8 triliun, Sandiaga Uno apa 7 triliun ya. Terus dia tahu cara kita, bisa naikin 100%. Sandiaga Uno 8 triliun setahun jadi 16 triliun. Gila dong kita. Ya kan? 16 triliun. Makanya dalam 1 tahun naik 100% itu kan kayak yang ibarat kata... Ya, pasti udah dilakuin sama dia gitu. Nah iya, maksudnya apa kelebihan resource kita sehingga kita lebih tahu dari dia gitu loh. Buktinya aja kayak dia kan. Nah, sekarang kita beralih ke penyebab awal pertanyaan ini ya, karena jawabanku ini yang nonton udah 5.000 ya, udah agak lawas ini tahun 2019 ya. Ya, bagaimana cara seseorang gaji UMR bisa jadi orang kaya? Ini alternatif jawaban versi saya tahun 2019. Aku sendiri udah lupa juga dulu nulis apa. Jadi yang pertama tetap kerja seperti biasa 8 jam sehari, ya kan? Ini kayaknya mirip yang tadi sih, makanya aku merasa sehati itu. Tetap kerja. Jangan kamu pura-pura aku lelah dengan pekerjaan, aku ingin jadi pengusaha. Nggak usah mulu-mulu, ya kan? Belum tentu berhasil soalnya. Kemudian yang kedua, waktu senang-senang dipotong demi kaya. Jadi ibarat kata waktu having fun kita agak dipotong nih. Kan kita ada tujuan pengen kaya, nggak pengen kayak sekarang-sekarang aja. Iya. Yang ketiga, gunakan sebagian waktu senang-senang tadi dipotong untuk kursus online atau kursus offline, nambah skill gitu maksudnya. Kan kita udah, oh ya udah senang-senangan cukup aku belajar sebuah skill gitu kan. Nah, belajarnya itu bisa kursus mancing. Boleh, atau cukur rambut ya kan. Kursus barber gitu. Cukur rambut. Aku pernah punya tukang barber yang dulunya itu gajinya UMR 1.700.000 gitu kan di Solo. Terus setelah jadi barber, belajar barber, naik penghasilannya jadi 3 jutaan, 3.500.000 kan. Memang, ya. Nah, berarti kan skill bisa menaikkan pendapatan. Nah, betul. Ini yang berikutnya adalah belajar skillnya bisa di YouTube. Aku sendiri memang melihat di YouTube banyak tutorial ya. Jadi nggak perlu ke ruang prakerja gitu loh, ya kan? Nggak harus. Iya. Kalau mau dapat skillnya. Nyalain lilin. Kalau cuma dapat skillnya. Tapi kalau mau dapat duit dari prakerjanya ya ikut kan. Nah, maksudnya ya mendingan nggak usah adain pelatihan kan. Ini duitnya utuh buat kalian. Ini sedikit aja belok ya. Duitnya utuh buat kalian, latihannya kalian cari sendiri gitu loh. Ya kan? Mending gitu kan. Aku mending gitu. Jadi misalkan, ya iyalah kalau aku mending gitu. Dibagi aja uangnya silahkan gitu loh. Orang itu uang mengalir kan ya pasti masuk ke kita juga gitu loh. Ya kan, daripada ke luar negeri. Oke, lanjut, itu sampingan aja. Sisihkan 10% penghasilan atau potong sedikit dana senang-senang atau apapun itu. Jadi sisihkan dikit duitnya. Nah, ini aku nggak nyaranin di investasi saham. Padahal aku sendiri juga ngerti tentang saham, tapi aku nggak nyaranin saham. Taruh dana itu di tabungan atau di bawah kasur. Atau kalau agak canggih dikit, reksadana pasar uang. Karena bunganya lumayan gitu ya. Atau imbal hasilnya lumayan reksadana pasar uang itu. Walaupun dikit 5%-an gitu lumayan. Kalau di bawah kasur nggak ada. Ya kan, di tabungan juga. Di atas inflasi yang penting. Ya, dan nggak ada aku bilang saham ya. Gunakan dana yang kekumpul yang ditabung tadi buat